Selamat sore kepada seluruh sobat tani dimanapun kita berada. Hari ini kita akan mencoba memberi contoh grafting dini atau sambung pucuk yang sudah kita alokasikan dengan sistem etiolasi. Artinya begini, etiolasi itu kita menggunakan polong biji alpukat seedling awal itu dengan sistem kita sungkup massal. Artinya ini adalah contoh yang sudah jadi ya, sambung dininya seperti ini. Bahan yang perlu kita gunakan bisa cup. Ini sebenarnya efisien waktu karena pengisiannya cukup sederhana dengan waktu yang beberapa detik sudah penuh. Ini saya gunakan karena waktu saya tidak terlalu banyak untuk mengisi polybag. Sebenarnya kalau rekomendasinya ke polybag yang terkecil itu. Nah, sistem yang kita gunakan sangat sederhana. Yang pertama, mengawali, mohon maaf ada suara bajak laut. Nah, untuk mengawali kegiatan yang pertama, hal yang perlu kita siapkan adalah media untuk etiolasi. Kita mau, sebelum kepada penyambungan, kita memberikan contoh seperti ini. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah cup yang sudah kita lubang. Ini hasilnya, contoh mau saya demonstrasikan. Ini cup kita lubangi. Setelah kita lubangi, kita isi tanah. Sebentar. Ini adalah tanah yang sudah kita siapkan. Nah, setelah kita isi, adalah bagian yang pertama, cup-cup sudah kita isi, dan akhirnya polong kita isikan ke atasnya. Nah, ini di awal demonstrasi kita tadi, cup kita lubangi dan akhirnya kita isi dengan polong-polong yang sudah kita siapkan. Ini adalah hasil dari awal dari etiolasinya, yaitu nanti persiapan polong-polong ini akan kita sungkup massal, dan hasil dari sungkup massal ini adalah seperti ini. Ini hasil etiolasi yang sudah kita lakukan selama 1 bulan kurang lebihnya, dan hasil etiolasi ini langsung kita nanti grafting dini, dan ini adalah hasil dari grafting dini. Sebelum kita mempraktekkan untuk sambung dini, nanti saya akan lihatkan cara etiolasi dari sistem tahap-tahapan tadi, mulai pengisian tanah ke cup dan pengisian polong ke cup tadi. Itu adalah metode pertama. Saya akan menunjukkan beberapa contoh etiolasi yang akan saya peragakan sebelum menjadi seperti ini. Nah, sistem etiolasi yang kita gunakan contohnya kurang lebih seperti ini. Nanti kita tutup terpal atau plastik warna hitam dan kasih sinar matahari sedikit sehingga kita sungkup secara massal, dan akhirnya mulai tumbuh kecambah-kecambah seperti ini di usia 1 bulan. Nah, ini adalah hasil-hasil etiolasi kita, sudah mulai bisa nanti dialokasikan. Ini nanti kita sungkup dengan terpal dan ditutup secara rapat. Itu bagian dari cara etiolasinya yang sederhana. Jadi kita nggak usah takut untuk bertani di skala halaman rumah atau bertani di teras rumah. Oke, kembali kepada pokok masalah kita mengenai etiolasi yang sudah berhasil, dan ini adalah contoh dari etiolasi, dan kita akan mengadakan penyambungan. Dan ini hasil penyambungan contohnya setelah kita grafting. Sudah 1 minggu saya grafting. Nah, alat dan bahan untuk graftingnya seperti biasa, ada pisau, ada silet, bisa menggunakan silet yang tajam, ada plastik sungkup, juga ada plastik wrap yang sudah kita potong-potong menjadi beberapa bagian kecil, cukup untuk etiolasi. Kita beli yang harga ekonomis, ini segini. Kalau di lokasi kami sejumlah 15.000 itu
hasilnya seperti ini. Nanti bisa kita potong-potong dari setiap wrap yang panjang tadi untuk kita gunakan untuk media untuk menali dari wrap plastik wrap ini kita gunakan untuk menali. Sederhananya sebelum kita melakukan sambung grafting dini, kita akan mencari entres. Jadi saya juga akan memberitahu DNA entres A1 yang baik itu seperti apa. Oke, mari kita saksikan. Karena di lokasi kita polong hasil etiolasi sudah kita gunakan dan indukan yang sudah kita akan lakukan itu sesuai syarat-syarat yang berlaku sehingga hasilnya lebih maksimal. Oke Sobat Tani, sebelum kita memulai pengambilan entres sebagai syarat, yang saya maksud adalah indukan dari entres tersebut paling tidak kita sudah ketahui secara A1 nya, secara validnya. Contohnya seperti ini, bisa kita lihat dia sudah berbuah ataupun syaratnya paling tidak produksinya sudah maksimal, dia pernah kita petik untuk hasilnya, sehingga DNA dari pohon tersebut benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti contohnya ya, dia berbuah atau sebagainya. Ini menambah wawasan kita bahwasanya bibit valid itu ditentukan dari cara pertamanya, sehingga grafting kita sesuai yang kita gunakan. Nah, untuk pengambilan contoh entres yang baik itu, nah, kita memerlukan teknis ya. Jadi kita melihat mata tunas yang dorman itu seperti apa. Nah, seperti ini adalah contoh yang sudah bagus untuk kita alokasikan. Oke, kita akan melihat beberapa contoh dari hasil pengambilan entres kita tadi. Ini buahnya sudah lumayan lebat. Contohnya bisa kita lihat itu sudah full dengan buah, dan itu juga sudah penuh dengan buah. Ini adalah syarat ketentuan dari pohon yang akan kita gunakan sebagai syarat untuk etiolasi. Oke, sebagai bentuk dan caranya saya akan melakukan beberapa contoh teknisnya. Ini adalah hasil dari tunas-tunas yang sudah kita ambil dari bibit yang valid tersebut. Kita akan melanjutkan sampai ke tahap etiolasinya, ke tahap penyambungan yang hasil etiolasi. Oke Sobat Tani, kita sudah berhasil mengambil entres. Ini adalah contoh entres yang siap untuk kita gunakan. Contohnya dormannya sudah bagus, mata tunasnya sudah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ini adalah contoh tutorial kita untuk menyambung grafting hasil etiolasi kita. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan penyambungan pada seedling kita. Saya lebih suka menggunakan silet. Ini adalah contohnya. Mula-mula kita potong bagian entresnya. Kita menggunakan varian pucuk ya. Jadi ada yang pucuk, ada yang matun. Ini adalah hasil dari yang pucuk. Nah, kita kasih tanda karena kalau maksimalnya silet itu ketajaman yang benar-benar maksimal. Nah, ini sudah kita buat. Nah, ini adalah hasil etiolasi kita. Seedlingnya kita pakai satu jengkal, terserah. Nah, kita belah tengahnya. Oke, tetap steril. Nah, berikut kita masukkan mata tunas dengan pola yang sejajar. Nah, ini adalah contohnya, bisa kita lihat. Sangat sejajar. Nah, fungsi dari wrap ini untuk mengikat supaya presisi dari bawah
Ini tidak perlu keras atau kencang, yang penting stabil saja, sedang-sedang. Oke, ini adalah contohnya, sudah maksimal. Nah, kita sungkup. Menggunakan plastik PE atau plastik es. Nah, ini adalah hasil dari setiap kegiatan kita. Ini sudah kita lakukan, hasil-hasil dari grafting tadi. Oke, itu adalah kegiatan kita, contoh grafting dini dari hasil etiolasi dan cara etiolasi yang sudah kita praktekkan tadi. Juga kita melakukan pencangkokan dari berbagai kegiatan kita, seperti ini kegiatan teras rumah kita, bertani di halaman rumah. Ini adalah cabai Jawa hibrida sulur bawah ya, sudah kita alokasikan. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh pohon yang sudah kita cangkok. Nah, setelah kita cangkok menggunakan media kokopit, nah sudah tumbuh keluar selama 3 minggu sampai 4 minggu. Nanti kita alokasikan, kita pindah di kap-kap kecil ini. Nah, hasil kap kecil ini nanti kita akan beri tajar. Ini adalah contoh kegiatan berkebun kita. Ini sudah hasil maksimal, sudah keluar tunas kemarin, sudah saya alokasikan sebagai contoh. Menjadi kegiatan bertani di teras rumah kita meliputi dari setiap kegiatan. Nah, hasil dari kap-kap itu sudah saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah hasil-hasil dari kap-kap yang sudah kita alokasikan tadi. Jadi tanaman-tanaman yang sudah kita beri nutrisi, seperti pemberian pertumbuhan untuk pupuk, tapi dengan jumlah dosis yang sangat kecil, tipis, sehingga hasilnya pohon tidak kaget. Nah, ini adalah hasil-hasil dari cangkok sulur yang sudah kita peragakan tadi, sudah maksimal. Ini sudah dipersentasekan hidup dan bisa dialokasikan ke kebun. Sebagai contoh, ini adalah kegiatan berkebun kita. Sulur atas sudah mulai bisa kita cangkok. Nah, ini kelebihan dari sulur atas itu sudah membawa bunga calon buah. Nah, juga kita lagi meriset elektroculture kita di kebun teras rumah kita. Kita praktekkan menggunakan media alat spool. Nah, di sini juga ada Thales Pratama 3 yang akan kita kembangkan di satuan kebun kita nanti. Ini kemarin kita online Pratama 3, Thales Pratama 3, dan ini sudah mulai mengeluarkan anak-anaknya. Nanti kita pindah, tidak rekomendasi ya, ini hanya untuk menghidupkan dari kita pesan dari Jawa. Setelah hidup nanti kita pindahkan ke media tanah. Nah, kegiatan bertani kita itulah setiap apa yang kita agendakan, sehingga menumbuh kembangkan kita untuk tetap semangat berkebun meskipun hanya di halaman rumah. Baiklah sobat tani, kita tetap semangat, tetap mengedepankan ketelatenan kita, sehingga segala yang kita kerjakan bisa sesuai dengan alokasi. Ini adalah varian Jember ini kemarin sudah saya pesan dan sudah mulai hidup. Ini buahnya luar biasa, dan saya yakin kita semua akan tetap memantau untuk kegiatan berkebun kita. Oke, tetap semangat. Salam gemati Avocado Land.